Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita itu ngaji bukan sehari, 2 hari, sekali 2 kali. Yang ngaji sama Abuya, yang ngaji sama Kiai Fahrudin, yang ngaji dengan Kiai Turmusi, Kiai Mustafa Kamal, dan beberapa guru dan alim ulama lainnya. Benar ya Bu? Alhamdulillah. Nah, ilmu yang telah Allah berikan kepada kita, yang telah Allah bimbing dan berikan panduannya kepada hambanya, laki-laki ataupun perempuan, itu akan hadir, itu akan berbisik di telinga kita, menuntut agar ilmu tersebut ini diamalin. Maka apa kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yahdibul ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Lihat bahwa ilmu yang kita pelajari, yang ngaji Senin, yang ngaji Selasa, yang ngaji Rebo, yang malam Senin, malam Minggu, malam Jumat, malam Sabtu, entah yang kita pelajari ilmu akidah, ilmu tentang keyakinan, entah yang kita pelajari ilmu tentang tauhid, cara dan metode bagaimana kita terus mengesahkan dan tidak menjadikan Allah sebagai rivalan dan lain sebagainya. Kita belajar ilmu syariah, ilmu tentang mekanisme, tentang proses atau pelaksanaan bentuk ibadah kita. Ada kita punya indikator mana yang disunahkan dan mana yang diwajibkan dalam pelaksanaan ibadah kita. Ibu bapak yang saya hormati dan dimuliakan Allah, yahtibul ilmu bil amal. Ilmu yang kita pelajari, yang Allah berikan, itu akan berbisik 24 jam, 16 jam masa sadar kita, berbisik di telinga kita, hadir dan terus membisik di relung jiwa kita. Itu menuntut agar ilmu tersebut diamalin. Ilmu sabar, agar satu ketika kita dibenturkan susahnya zaman, sabar ini akan berbisik, agar tidak tertukar siapa yang menjadi gantungan kita dalam hidup, sandaran kita ketika kita lagi susah. Ya Bu? Ya Bu? Ibu payah apa suaranya Bu? Lemas. Ya Allah. Sehat ibu. Ngaji ini ada ngaji ini. Oh di sana ngaji ini. Iya. Agar tidak tertukar siapa yang menjadi sandaran dan gantungan kita dalam hidup. Agar mungkin satu di antara kita dibenturkan susahnya zaman, kita teriak, Bu, bahan pokok serba naik, ya Bu, ya Bu, beras naik, telur naik, terigu naik, bahan bakar naik. Lihat, kebutuhan pokok kita naik, apa yang kita beli itu semuanya naik. Kita teriak susah di sana sini, nyari kerjaan susah. Laki yang biasanya ngojek dapat 8-9 rit, ini 1-2-3 rit aja romannya ngampleh, ya Bu. Ya Allah. Tapi apa? Ilmu sabar itu akan berbisik bahwa Dia yang maha sayang, Dia yang maha cinta, Dia sang pemberi rizki satu-satunya, akan selalu sayang kepada hambanya, tidak akan pernah pelit dan tidak akan pernah berkurang dan tidak akan pernah perhitungan kepada hambanya. Siapa Dia? Allah. Ya Allah, cuma 3 orang yang jawab. Siapa Dia? Allah. 96. Siapa Dia? Allah. Alhamdulillah. Lihat. Kita belajar ilmu syariah, ilmu tentang mekanisme pelaksanaan ibadah kita. Agar kita tahu mana yang membatalkan puasa kita, mana yang disunahkan dalam pelaksanaan salat kita. Yahdibul ilmu bil amal fa in ajabahu. Ilmu yang telah Allah berikan, yang kita pelajari di majelis ilmu madrasatil hadis, itu akan senantiasa berbisik, ia enggak hadir di relung jiwa kita, menuntut agar ilmu tersebut diamalin.
Wa illar tahal, lihat. Kalau nih ilmu kagak diamalin, kalau nih ilmu dicuekin, kalau nih ilmu nggak diorangin, nggak kita pakai, wa illar tahal, ilmu itu akan pergi, Pak. Ilmu itu bakalan merat, Bu. Bu, lihat. Ilmu nggak betah lagi hadir di hati kita, laki-laki ataupun perempuan. Ya kayak nggak ada bedanya begini, kita pergi, Pak. Pergi diajak ke rumah teman di satu daerah, lah sampai sono diorangin kagak, diajak ngobrol kagak. Oi, nggak ada sesuatu yang bikin kita betah. Kira-kira kita pengen nginep 3 hari, apa pengenan kita mau pulang, Bu? Ya Allah, apalagi bilang seorang kita, Pak. Jangankan pakai nginep sehari, ya Allah, 15 menit aja udah angom. Ya Bu, lihat. Ilmu kalau kita nggak gunakan, nggak kita amalin dalam 16 jam, apapun bentuk keadaan dan kondisi yang kita alami dalam kehidupan dunia, kalau ilmu nggak dipakai, nggak diamalin, wa illar tahal, kata Sayyidina Ali, ilmu akan pergi, ilmu akan merat, ilmu akan nggak ninggalin kita. Ulama-ulama kita, salah satunya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, itu memberikan sebuah penjelasan bahwa yang pergi itu bukan ilmunya, bukan teorinya. Teorinya masih ada. Teorinya masih ada. Kadang-kadang ayat-ayatnya masih hafal, Qur'annya masih kebayang, hadisnya masih ingat. Bukan teorinya yang hilang, bukan teorinya yang pergi. Apa yang pergi? Yang Allah cabut, yang dia pergi dan meninggalkan kita. Itu adalah manfaatnya ilmu, rahasianya ilmu. Iya enggak? Dan juga cahaya yang menerangi hati kita dari ilmu tersebut. Itu yang pergi, itu yang ninggalin kita. Pertanyaannya, Pak, ya Allah nggak ada yang jawab. Pak, begitu apa? Ini kalau ngajar belum makan begini modelnya, Bu. Ongkos gini kalau punya, ya hancur. Ampre kalau ada tahu urusan saya mau Kong Nani, katanya mau dikenalin mana tahu? Atau Kong Nani udah cari aja Kong yang apa namanya bangsa kakinya cuma sebelah, ya mau dikenalin sama Muhammad di rumahnya ya. Ya, apa yang hilang, apa yang pergi, apa yang ninggalin kita itu bukan teorinya. Teorinya masih Allah masih tanamkan dan masih melekat di hati kita. Yang pergi itu adalah manfaatnya ilmu, rahasianya ilmu dan cahayanya ilmu. Itu yang Allah redupkan dalam hati kita. Kenapa teorinya masih ada, Pak? Iya, ini sengaja Allah letakkan dan Allah masih tidak hilangkan teori tersebut dalam hati kita sebagai bentuk barang bukti agar satu ketika kita akan disoal, kita akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu. Barang buktinya ada. Tuh, lihat. Sengaja sama Allah teorinya nggak dihilangin, dia nggak pergi agar bisa menjadi barang bukti saat dia diadili, disoal dan didikte dan seluruh akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban besar atau kecilnya, banyak atau sedikitnya, semua akan diadili di hadapan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita. Ya Allah berikan istiqamah kepada kita. Sedikit ilmu yang kita pelajari dan terus kita amalkan, terus kita perjuangkan dan terus kita arahkan. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita ke arah nilai-nilai kebaikan. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ya Allah orang-orang tua kita semuanya pada sehat. Kita doakan juga guru kita Pamanda Kiai Turmuzi Abdul Jalil, mudah-mudahan sehat. Juga Kiai Mustafa Kamal yang sedang membimbing ibadah haji para jamaah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan keselamatan, pulang ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Doa, harapan, munajat daripada seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu ya Allah, mudah-mudahan doa dan harapan kita mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Amin ya Rabbal.